Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu memuat 1. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, muatan, bahasa Indonesia. Yang kedua, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, muatan ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, penerapan sifat-sifat cahaya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Apa sih informasi itu? Nah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, contoh kata tanya ada 5, yaitu yang pertama apa. Kata tanya apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Mohon maaf, pada 6, kata tanya yang ke-6 yaitu bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, jawaban dalam teks dibagi menjadi 2, yaitu jawaban tersurat dan jawaban tersirat. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Nah, yang kedua, jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya, yaitu yang pertama, Raja Mulawarman merupakan raja kerajaan Kutai. Raja ini pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat ditiru yaitu yang pertama, adil dan kebijaksanaan. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Nah, di sini terdapat peninggalan pada masa Raja Mulawarman atau kerajaan Kutai, yaitu Yupa. Selanjutnya yaitu yang kedua, Raja Kertanegara, Raja Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara merupakan raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari yaitu Candi Singasari. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa merupakan raja kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut Raja Balaputradewa merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pusat pelayaran, pusat pendidikan, dan pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, di sini peninggalan kerajaan Sriwijaya atau peninggalan Raja Balaputradewa yaitu Prasasti Kedukan Bukit.
Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Sultan Iskandar Muda merupakan raja kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama, adil dalam menegakkan hukum, yang kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Dan ini merupakan peninggalannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, Raden Patah merupakan raja kerajaan Demak. Raden Patah merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama, menghormati kebebasan beragama, yang kedua, berani melawan penjajah. Ini merupakan peninggalan kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Nah, tadi selanjutnya yaitu penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama, merambat lurus, yang kedua dapat menembus, yang ketiga dapat dipantulkan, dan yang keempat dapat dibiaskan. Baik, selanjutnya yaitu percobaan sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama merambat lurus. Perhatikan di sini ada anak kecil yang melakukan percobaan. Nah, alat dan bahannya yaitu 1 buah lilin dan 3 lembar kertas yang diberikan lubang di tempat yang sama, yaitu di tengah. Nah, kemudian karton ini dijajarkan dengan sejajar. Nah, saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Nah, jika karton ini tidak sejajar atau digeser, maka cahaya lilin ini tidak akan tembus dan tidak akan terlihat. Kemudian ini merupakan contoh cahaya merambat lurus. Nah, ini biasanya terjadi pada lampu sorot, di mana lampu ini akan merambat lurus sesuai dengan arah lampunya. Biasanya pada lampu pesta atau lampu konser, dan ini pada lampu mercusuar. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu menembus benda-benda bening. Nah, di sini terdapat sebuah gambar di mana terdapat 1 buah senter, 1 buah gelas, dan 1 buah papan. Nah, saat senter ini diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh cahaya menembus benda bening. Nah, di sini terdapat sebuah akuarium kecil di mana cahaya dari luar menembus ke dalam akuarium, dan di sini terdapat bangunan yang terbuat dari kaca di mana cahaya dari luar dapat masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan benda. Nah, terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Di sini seorang gadis sedang bercermin. Nah, di sini cahaya memantulkan bayangan dari seorang anak perempuan melalui cermin. Contohnya ini cermin pada spion dan cermin pada jalan. Selanjutnya yaitu yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pensil yang dicelupkan ke dalam air. Nah, ini pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Sedangkan yang kedua, dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Sekian, terima kasih. Ananda 4A dan 4B SDN Pasar 3. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.